Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan materi tentang tes cerpen. Materi ini ada di kelas 9 semester ganjil. Baik, tes cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Nah, di dalam cerpen ada ciri-ciri yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama itu pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Tiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Kesembilan, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Nah, itu tadi ciri-ciri. Yang selanjutnya kita langsung ke fungsi cerpen. Nah, ada beberapa fungsi di dalam cerpen. Yang pertama itu ada yang dinamakan fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini adalah sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Tiga, fungsi didaktik, artinya sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Terakhir itu ada fungsi religiuitas atau religi ya, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Nah, itu fungsi cerpen. Selanjutnya di dalam cerpen juga ada unsur-unsur pembangun ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik ini terbagi beberapa pokok bagian. Yang pertama itu ada tema ya. Yang kedua alur, ketiga tokoh, keempat penokohan, kelima latar. Latar di dalam sebuah cerpen itu ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya, unsur intrinsiknya itu ada sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Dan untuk penjelasan dari unsur-unsur intrinsik ini, kita mulai satu persatu ya. Dari mulai tema. Tema merupakan unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Nah, di dalam tema berarti si penulis mulai menonjolkan ya para tokoh yang ada dalam cerita nanti. Yang kedua, alur. Alur adalah jalan dari sebuah cerita ya. Baik itu alur maju maupun alur mundur. Ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pemain, sedangkan penokohan adalah karakter atau watak dari para tokoh atau pemain dalam cerpen. Selanjutnya unsur yang ketiga, keempat ya. Keempat, latar. Latar merupakan atau dibagi menjadi 3 jenis. Ada latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Nah, yang terakhir ini amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Ya, ini merupakan unsur-unsur intrinsik cerpen, artinya unsur pembangun di dalam sebuah cerpen.
Selain unsur intrinsik tadi, ada unsur pembangun lain, yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini dibagi 3. Yang pertama itu ada bahasa, yang kedua latar belakang pengarang, yang terakhir ada nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai-nilai ini ada yang nilai budaya, sosial, agama, dan lain sebagainya. Salah satunya nilai edukatif atau edukasi pendidik. Ya, itu adalah unsur pembangun cerpen. Dari dalam intrinsik dan unsur pembangun dari luar itu ekstrinsik. Selanjutnya, struktur cerpen. Struktur cerpen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Orientasi ini merupakan bagian di mana tokoh mulai diperkenalkan oleh si penulis ya. Latar, cerita, tokoh, penokohan mulai diperkenalkan. Yang kedua, komplikasi. Di dalam komplikasi ini mulai muncul konflik atau masalah dari masing-masing tokoh hingga menuai ke tahap puncak atau klimaks. Yang terakhir strukturnya yaitu ada resolusi. Yaitu resolusi adalah upaya pengarang dalam mengungkapkan solusi dari berbagai masalah atau konflik yang dihadapi oleh para tokoh. Nah, ini adalah struktur cerpen. Selanjutnya, unsur kebahasaan cerpen. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat deskriptif, ya artinya digambarkan. Yang kedua, menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Yang ketiga, menggunakan majas, dari mulai majas hiperbola, litotes, personifikasi, dan lain sebagainya. Ya, itu penjelasan tentang materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.